ring bini mik polem po ada penyakit rak parah mik bisa ring bini ni kebanyakan cecak mun kadungakan de ring bini napa-napa leber di selake mah kita ada akan de ben po sapuri bisa ada kan de oh engko ndak maga antara ke pasar apa lek itu mara pasar sandi otang rota iya eta kita lumajar iya entar lagi nangan selake mangkat si bini asapuan sambil asapuan ngocak cek le kebeda lo portolo ero cek ngotangi paling ngiser diberiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Al-ayah. Amma ba'd. Ulama'un al-a'izza, para alim, para ulama, guru kita bersama yang mulia Kiai Haji Ghufran Mastur yang sangat saya hormati dan saya taati, beliau yang mulia Kiai Haji Abdul Rashid Mastur, Kiai Haji Hariri, Kiai Haji Sujai, dan juga Kiai Syukran Makmun, dan juga yang mulia Bapak Suyitno, ketua rombongan dari Mempelai Putra yang telah memberikan sambutannya juga yang saya hormati dan saya taati, dan juga jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh secara istimewa pemangku desa Telanguh, yaitu Bapak Kudrat Hidayat beserta seluruh jajaran-jajaran aparat desa yang hadir, dan juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Danken dan seluruh tokoh masyarakat tanpa terkecuali, hadirin hadirat muslimin dan muslimat, baik seluruh rombongan dari Mempelai Putra atau seluruh penyambut dari Mempelai Putri yang saya banggakan. Secara istimewa sahibul dakwah wa sahibul farah was surur Bapak Haji Ali dan Ibu Yakinah, dan juga keluarga besar Bapak Kasino sarjana pendidikan dengan Ibu Retno Dwi Asmoro, kedua mempelai antara Ananda Rizkiatul Halal ya AMD Cap, dan juga Fajar Eko Pembudi SPD. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini oleh Allah kita diberi kesempatan untuk bersama-sama memberikan doa barokah kepada kedua mempelai dengan sebuah untayan doa, semoga kedua mempelai dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah ruahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menjadi panutan contoh istimewa yang sangat paripurna bagaimana membina kehidupan rumah tangga yang menuju kehidupan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ada amanah yang disampaikan oleh Bapak Suyitno kepada keluarga besar Bapak Haji Ali dan Ibu Yakinah. Dan saya mewakili dari keluarga besar Bapak Ali, sebelum menjawab amanah tersebut saya mengucapkan terima kasih yang tiada batas atas kehadiran seluruh undangan, baik semua tamu dari Mempelai Putra atau seluruh tamu penyambut dari Mempelai Putri. Tidak ada apa yang bisa kami sampaikan dan bisa kami berikan sebagai balasan kepada seluruh yang hadir, melainkan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah yang memberi balasan dengan balasan yang sempurna, teriring doa jazakumullah ahsanal jaza fid dharain, amin amin ya mujibas sailin. Kadu kali epon mewakili Bapak Haji Ali sekeluarga, saya mohon maaf yang tiada batas apabila di majelis ini ada hal-hal yang kurang begitu berkenan atau tidak sesuai dengan harapan para hadirin hadirat, baik dari segi tempat, hidangan atau cara penyambutan kami Bapak Haji Ali sekeluarga. Inilah kemampuan kami yang bisa kami persembahkan. Meskipun dari jauh-jauh hari kami Bapak Haji Ali dengan Ibu Yakinah sudah berusaha untuk bisa mempersembahkan yang sangat paripurna, namun inilah ketentuan dan takdir Allah yang bisa kami realisasikan. Mudah-mudahan dijadikan sebagai bentuk maklum dan permohonan maaf kami diterima atas segala hal yang mungkin tidak sesuai dengan rencana atau hal-hal yang tidak sempurna pada yang tampak pada kesempatan kali ini. Selanjutnya
kami menerima amanah ni kapolan campuran beda coba beda matura jadi sareng kesukron gule epakon nyampor cak coba cak matura ki puru mari cak coba makin cak matura ki deki campura boleh ki semali sepantuna gule ker pekeran cok petok pantuna ki puru wah nemu di masa boleh sakit gule andik situng mi tak kena lekai ki. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ada amanah yang disampaikan oleh Bapak Suwitno yang ditujukan kepada kami keluarga besar Bapak Ali, Bapak Haji Ali dan Ibu Yakinah, yaitu untuk sama-sama menjaga, untuk sama-sama memberi bimbingan dan arahan kepada kedua anak kami ketika berada di tempat di rumah kami untuk menuju sebuah keluarga yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah dengan sebuah ungkapan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Maka amanah yang disampaikan oleh Bapak Suyitno atas nama keluarga besar Bapak Haji Ali sekeluarga dan Ibu Yakinah, saya siap untuk membimbing anak kami Ananda, Fajar, Eko, Pembudi SPD dan juga Rizkiatul Halali AMD ketika berada di rumah kami. Namun amanah yang disampaikan secara adadiah oleh Bapak Suyitno tidak menggagalkan amanat yang akan kami sampaikan secara syariat untuk memasrahkan anak kami ketika berada di kediaman Bapak Kasino dan juga Ibu Retno Dwi Asmoro, juga untuk dibimbing ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah artian kembali kepada firman Allah, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Ketika kita sama-sama mengharapkan kedua mempelai ini menjadi keluarga yang baik, keluarga yang tetap bersatu dari dunia sampai akhirat, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, maka beban memperbaiki itu tidak cukup dipikulkan kepada kami keluarga besar Bapak Haji Ali, tetapi kami juga minta tolong kepada keluarga besar Bapak Kasino dan Ibu Dwi, Ibu siapa? Ibu Retno Dwi Asmoro untuk sama-sama membimbing kedua anak kami. Ketika berada di sini saya siap untuk membimbing, namun ketika berada di rumah Bapak Kasino kami mohon bimbingannya sehingga kabare epa becek, ke timur epa becek, mun pada patang ngebecek insyaallah sebagaimana firman Allah, yurida islaha. Kalau kedua keluarga besar ini sama-sama mengharapkan kebaikan, yuwaffiqillah bainahuma, oleh Allah akan diberi petunjuk untuk menuju keluarga yang diridhoi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Terkait masalah pantuna kula malis situng sawas manter tetia tampo makin gelok peto ngalak pasir ia tengah itu puaki kakong lekongah mantan si kedua manter tak karwani serki tenyengah manter pakunani ser sampai pongkel pongah si dijaba pada tak ngerti lah augu goyang. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kami disuruh memberikan bekal. Maka saya ingin menyampaikan satu firman Allah dalam Al-Quran terkait masalah berkeluarga. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai laki-laki, pergaulilah istrimu bil ma'ruf, dengan baik. Ya Kak, saya matura ngerti tadi. Maka jak bahasa kan ngerti tadi. Maka tak ngerti lah aku bukan gile kasmari bu. Ni coba repot cak coba deki sambian tak ngerti, cak matura saya coba tak ngerti, ya pakai bahasa Indonesia karena mun cak coba benih karo saya matura tak ngerti, maka saya ngocak tak ngerti kia. Cak kulit saya tahu karo mengkono suwiji-wiji serengengi selain tak tahu kia guna. Lagi cak coba bi matura ni lain, cek jauh nak. Kata orang Jawa alon cak. Ni kalaonan mun alon ni. Coba yang dari Jawa alon cak, laonan langoh mun alon cak ni ke santa. Kan lain nih kak, coba alun cak nih kalau nih kan tomun alun cak kan kencang. Orang Madura yang Madura kalau nikah seperti ini tidak mau punya anak, solusinya masuk KB ya. Madura mun masuk KB tak andi saya coba boh mun masuk KB aja kemper tidak masuk KB kan masuk kapiar artinya ada cara sekali ya akhirnya mantan ngerti bahasa Madura sampean lagi
Lekan gitu muni matura masuk KB tak andi anak keng mun coba masuk KB andi a. Jadi mangkana bah repot makan dulu jadi cek lain lagi. Jadi bisa dipilih apa masuk KB atau masuk KB ini. Nanti bisa dirembuk itu masuk KB yang Madura apa masuk KB yang Jawa terserah. Jadi yang penting kalau masuk KB Madura agak punya anak ini kebetulan kebidanan jadi tahu yang perempuan. Kalau masuk KB kempur sebaran pasti tokang masuk KB ini kayak gini. Lepas lagi dengan mantan taruh nora ini kan mantan anyar mesti ngucapkan mantan anyar setengah alpo. Pada ben saya bawa daripada alpo. Kayak mantar keleban baru karena mantan makin laju KB mantar anyar kiyah. Amin Allahumma. Wis saya lanjutkan. Allah dawuh dalam Al-Qur'an wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu bil ma'ruf dengan baik. Kalimat ini yang diperintahkan laki-laki. Laki-laki wajib memperlakukan istri bil ma'ruf dengan baik. Cuman ahli tafsir menjelaskan ashiru ini menggunakan kata yang mempunyai wazan fa'alah. Ashiru yang mempunyai arti ashiru itu mempunyai makna saling. Jadi meskipun yang diperintahkan laki-laki memperlakukan baik terhadap istrinya karena ashiru ikut wazan fa'alah maka mempunyai makna saling, maka saling berbuat baiklah di antara kalian dengan pemahaman bukan cuma laki-laki yang harus berbuat baik kepada seorang perempuan sebagai istri mempunyai kewajiban untuk berbuat baik kepada seorang suami. Artinya ada hak dan kewajiban, ada imbal balik, memberi dan menerima. Kalau dalam bahasa Durjan take and give, abri narema, situnga bagus tak cukup karo selaki bagus sebini punten, sebaliknya tak cukup sebini bagus selaki tak bagus, sehingga munase kedua pada bagus selaki bagus sebini bagus, insyaallah keluarga kadin tobi Allah efasai amin Allahumma. La al-ma'ruf ini oleh mufassir dibagi lagi. Dalam keluarga kita harus baik. Al-ma'ruf ala salasati aksamin. Dalam keluarga ma'ruf itu ada 3 pembagiannya. Yang pertama al-ma'ruf bil mu'asyarah. Ma'ruf baik. Baik dalam berkeluarga yang pertama adalah bil mu'asyarah. Apa mu'asyarah? Ngapolong, abereng, kak din toko tu bagus. Artinya kalau tadi Bapak Suyitno menyampaikan dalam keluarga itu pasti ada masalah, maka jangan dihadapi dengan emosi tapi dihadapi dengan bijak dan dengan sabar. Kalau pakai bahasa telanguh dalam rumah tangga pasti ada permasalahan, maka menghadapi masalah kuncinya itu satu, apa? Dijak-ajak. Iya sepenting kan dengar tembok. Lah iya. Lah keluarga itu kalau tidak dijaga aja tidak akan jadi apa-apa. Pasti atal-talan itu. Iya maksudnya. Torek ben make sini ku umek ku mun tak jaga aja buh bola mbok satu lagi benik-benik iki napa iki? Ada keluarga ni kesita atokar. Kapi atokar ring laki ben bini atokar ben comaring tani make kiai ben nyai atokar. Iki napa iki? Ada ring bini ni kata banyak ocak apa nak boleh saya coba mungkin saya matura kapi apa nak boleh sini ring tanda mungkin sini kiai pada kiai ocak telur kecap nyai nak telur jus ambu sekali pada ongguan. Makanya menghadapi seorang perempuan itu satu apa menang mustami saus lagi di ngaki pak khusyuk dia pada sebini ocak gung lama lagi di ngaki nawa itu mustamian kilometer pada TV tak usah diirit setrum. Lah si bini suruh ngocak jambu sekali keng muni laban kak tak kira menang selaki bagi bila iki napa ki cak tor kadang selaki ngocak si bini ngocak selaki malai si bini malai selaki abenta si bini ngebentai dek rumah membentai lah perempuan itu kalau sudah marah itu kata orang dulu seperti radio rosak uning radio gitu. Tahun 99 ku lagi engak lambak beda radio ini ke radio ini mun kedung rosak pate ini kata mati pakai ini saja rajo ambule todus kata tangke enger cak satu tolong leketing todus ya apa pakai ini saja santa itu bukan di Telanguh di Durjan mun itu lagu kan lembok si adoon dia nyari yang mulai nangkok deki. Cuman saya nyatakan di mana-mana justru perempuan banyak berbicara itu harus syukur kepada Allah. Kenapa?
Gara-gara perempuan ditakdirkan lebih banyak berbicara, karena perempuan itu 25.000 kalimat per hari normalnya. Lah kita harus bersyukur. Apa? Gara-gara reng bini banyak kante, gara-gara reng bini banyak ngucak, perempuan itu jarang kena penyakit. Kenapa? Karena saraf tidak terganggu. Pegel eko keluar, cermet eko caki. Mun reng laki kan gara-gara tak ngucak banyak titik penyakit. Pegel ki laku tahan sampai lemalem. Lemalem tidak beres tembung boleh bisi bini. Maka ada banyak futak cetak kering laki ni. Arapa? Banyak pegel tahan, banyak pegel eja kan? Eja aja. Terus dia mulah siang tembung, lemalem tembung kan tekebulus-bulus obong selaki ni. Siang nak tembung sing malam selaki araga si bini ki melkodep temur. Selaki lah sama malam pegel, me tak pegel aja selaki abon-abon ke TV. Tahu apa nih saya yempon. Makanya perempuan itu oleh Allah ditakdirkan banyak berbicara, karena banyak berbicara tidak ada penyakit. Titireng bini ini ada penyakit dah. Anapa? Saraf pagenteng tak terganggu. Karena semua penyakit itu pasti pusatnya saraf. Darah tinggi, asam urat, kolesterol, kencing manis, kencing acen, kencing pakak, kapi itu sarafnya. Saraf adalah sumber penyakit utama. Makanya ketika ring bini banyak akan dah, akhirnya ring bini ini ke saraf apa pun genteng teku man kaman. Ring bini jarang terkena penyakit. Tak usah jadi keluar. Makin bisa hadir pendengaki antara selaki ibn si bini. Kemas selaki beri sedempo bagi situ ngebun temur jo. Teku buk teku mah beri sedempo. Mikir saya baca mikir saya ngocak rekepa iki. Coba bandingkan dengan yang cewek-cewek. Kemah beri saya koros bok de bok kapi po lempo deh. Arah ring bini ni po lempo ada penyakit rak parah. Mi bisa ring bini ni kebanyakan. Cecak mun kadung akan de ring bini napa boleh beri selaki. Selaki makin ada akan de ben posapuri bisa ada kan de. Oh engko ndak maka antara ke pasar apa lek temu pasar sandi otang roda iya etaki tak lumajar iya entar deki nangan selaki mangkat si bini asapuan sambil asapuan ngocak cek le kebenda dopot jolo ero cek ngotangi pada keng ngister dibeliin ben posapu akan de bagi bian lah enggak lanjutkan ibu lanjutkan cek bitabit sampean 2 hari bayi insyaallah dadi mun daya to. Oleh karena itu memang dipasangkan oleh Allah perempuan itu banyak berbicara, laki-laki tidak banyak berbicara agar keluarga seimbang. Kalau semua berbicara tidak ada yang mendengarkan. Kalau sama-sama tidak bersuara tidak ada yang berbicara seperti di kuburan. Tetapi Allah itu sesuai selaki tade kandena si bini banyak kan kande. Lah untuk menyatukan yang berbeda inilah yang tadi dinyatakan harus jangan menggunakan emosi, harus menggunakan sabar. Pakai bahasa maturah dijakaja tahan pasabar iki napa nggih mun lek jakaja insyaallah keluargane kebekal sae bekal aman. Kenapa? Tidak ada rumah tangga yang tanpa masalah. Maka keluarga terbaik bukan keluarga yang tanpa masalah, tetapi keluarga yang mampu menjakaja ketika ada masalah. Betul, tahu apa artinya dia? Pon. Jadi yang pertama ma ma'nal ma'ruf dalam kalimat wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Al ma'ruf yang pertama ma'ruf bil mu'asyarah, yaitu harus baik di dalam bergaul antara suami istri. Yang kedua ma ma'nal ma'ruf al ma'ruf bit tarbiyah. Suami istri harus ma'ruf, harus baik di dalam mendidik. Ketika istri salah maka harus diingatkan oleh suami, caranya harus ma'ruf. Ketika suami yang salah diingatkan oleh istri, cara mengingatkan harus ma'ruf. Jadi amar ma'ruf itu caranya harus ma'ruf, mengingatkan harus dengan cara yang baik. Jangan sampai kita menyalahkan orang lain dengan cara yang salah. Karena kita menyalahkan orang lain dengan cara yang salah, salah tak itu roh kebeciin. Sebini keleroh belai tapi tak oleh belai luar rumah, sabe ke dalam ilum kamar belai petepak mun sebini ala ben pah pagentang. Bukan saya ini kayak gini bang. Kadang ada istri itu salah di luar, suami langsung membodoh-bodohkan di hadapan orang. Lah ini bukan mendidik, istri tidak akan ikut malah akan membenci si suami. Makanya amar ma'ruf harus bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf, menyuruh kebaikan caranya harus baik, melarang keburukan caranya harus baik. Jadi kalau mau diikuti, mau ditaati harus bijak dalam masalah ini. Karena banyak saya menemukan istri menyalahkan suami di hadapan banyak orang. Bukan papa anta kaya dia kakek kok. Cek papa anta kaya bagi banyak ngoreng. Saya laki pada ngajak sebini cek gendeng kakek jimi tak norok tamu ni dalam. Siang ero norok tamu ni, saya malam aku tak paharaga. Oleh karena itu
Jangan sampai mempermalukan istri di hadapan orang atau mempermalukan suami di halayak ramai. Kenapa? Karena kalau sampai seperti itu cara memperbaiki, maka tidak akan diikuti oleh satu sama lain, sehingga tidak akan ada taat dalam keluarga. Makanya ulama menyatakan yang kedua, al-ma'ruf bit-tarbiyah, mendidik di dalam keluarga itu wajib. Siapa yang salah, yang lain membenarkan, namun cara membenarkan harus menggunakan cara-cara yang benar, jangan sampai mempermalukan atau sampai menjadikan yang satu malu di hadapan orang lain, agar mudah untuk mengikuti dan taat kepada suami, atau suami mudah mengikuti istri ketika istri memperbaiki keburukan dan kejelekan seorang suami. Dan yang ketiga, yang terakhir, ma maknal ma'ruf, yang ketiga adalah al-ma'ruf bil infaq. Ma'ruf baik bil infaq, di dalam memberikan nafkah. Artinya nafkah yang diperjuangkan suami istri maka harus nafkah yang halal. Apa sebab? Mana bi artaka bintu haram saibaki kasih bini, maka bekal nimbulaki kelakuan-kelakuan coba dari rajin. Nanti kita bahas anak le jelas deki ini pasti tak kira saya anak. Bini saus sengakan arta setak halal dari selake akan menimbulkan tingkah laku yang negatif. Sebini ibri dan haram akan mudah melawan, akan mudah tidak ikut, tidak akan tunduk, dan tidak akan menjadi istri yang solihah. Lain anak ini dampak kepada yang memakan sudah berbeda. Makanya kata ulama, al-infaq nikakotu perhatianku bi kaula anjunan. Sampai Imam Ghazali menyatakan, keluarga itu kalau mau menjadi keluarga yang baik, 3 harus dijaga. Yang pertama, qutul halal, rizki yang diberikan harus halal. Yang kedua, al-julus ma'al ulama, ahli bersilaturahim kepada orang-orang soleh. Yang ketiga, sholawatul khamis ma'al imam, ahli sholat berjemaah. Makanya keluarga kalau mau rukun, yang pertama rizki kutu halal. Nomor 2, ahli apolong ben orang saya orang soleh. Nomor 3, compok biasa aki apa jeng berjemaah. Suami istri kalau biasa sholat berjemaah, maka atau karena tak kira abid. Kenapa? Orang yang biasa sholat berjemaah, nek siapa juga ketibi tak nyaman. Persis kula ben sampian. Siapa juga berjemaah tak nyaman. Arapah biasa na bejeng ketibi. Nah suami istri kalau sopu jamaah, duhur jamaah, asar jamaah, maurib jamaah, isya jamaah, situmbek to pahatokar. Nih kesapa juga ketibi ini tak nyaman. Maka lepas lekas akur nih. Sopu atokar, duhur tak nyapah, asar tak sarmu, maurib selake ongke kelangker. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Si bini ku tak ada kepikiran noro apa nje ya iku. Noro tempuna cek beci King mun tak noro biasa na berjemaah akhirnya mancing nang tupat tubun mur laung langker. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Nyampit begelek tak sarmu. King mun tak nyampit lagar kenengna nyampit piye lok celok. Amin. Can selake ya dek tompes sarmu mun setita. Sarmu ada tak sarmu? Baru kana salat berjemaah. Apulan rokaat pertama lah sarmu, rokaat nomor 2 bisa laki pakai pelancong Fatihana. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cang si bini san kah? Amin. Beres napa tak beres? Pulan si bini lah nyampit lancong si laki pakai kretek. Ibrik mun gede rek kak. Oleh karena itu kita doakan kedua mempelai, ketiga ma'ruf ini sama-sama bisa dilaksanakan. Al-ma'ruf bil mu'asyarah, yang kedua al-ma'ruf bit tarbiyah, yang ketiga al-ma'ruf bil infaq. Sehingga kalau sudah sama-sama ma'ruf, insyaallah keluarga ini akan dipermudah oleh Allah menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma. Bentuk itu aki sekadua nikah mentertuli andi anak. Amin. Sehingga anak nikah taleh mantan sekadua mun itepani anak mantan nikah seken nih bagian mantan laju. Berapa banyak dan berapa sering kita ingin berpisah, tapi yang menjadi pertimbangan terbesar adalah anak. Artinya banyak orang kak dintomun ka bapak la Allah keng eman ka anak, mun ka embuk ung leseng ka keng gemar kena anak bisa bertahan. Kita doakan mentertulian di anak, karena cek pun po sekolah be cong tulian di anak ya cek masuk KB masuk kapi be ya. Orang dia mau nandi anak seken cong, laki bini dia mau beda anak pas seken, sajen banyak anak, sajen seken nyampit kompo ya. Mun jan andi anak bini jan lor ke baik, jan seken. Astagfirullah.
maksudnya seken ikatan keluarga ni kamun etale anak teti seken maki selake beci ada rem maka si bini keng mun ngabes anak burung saya terakhir katong geleh si bini cek beci ke selake keng mun ngabes anak burung saya ngangkuah. Oleh karena itu kita doakan mantan bini mantar bi Allah tuli parigi keturunan, amin. Mantan bini bi Allah mantar tuli parigi putra, amin. Mantar bini bak hilalia mantar bi Allah banyak anak pentahun mantar rembi penrembik menter kembara. Lo kenapa yang penting lahirnya gampang, bayinya sehat, ibunya selamat, kan nggak apa-apa lahir tiap tahun ya. Saya malah pernah membaca artikel di Afrika ada seorang perempuan melahirkan anak 64 anak. Sebitek empat, mun sebitek empat deh kula mikir, pola tak usah asim pengal to anak ngeke. Jadi kita doakan mudah-mudahan oleh Allah dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan dikaruniai keturunan-keturunan yang menjadi penyebab kedua mempelai ini menjadi keluarga yang tidak terpisahkan oleh Allah dari dunia sampai akhirat, amin Allahumma. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Asar bu korang yang nguncang tibi ada pengajar ke kampung Kamantan daga mata ibu kia turun orang neka banyak senorok dari mantan laki neka kia bolio pole dengan kula makin api datu sampai pole mak sampean tak kira mule arapa kan tahu dus ini tengah berkadi di Indonesia ban makin keluar ke ada mau bila kita keluar keng mun kula api datu sampai pole mak dapat kacombong kula lebih sampian ni pesu tak keng berkena colong holir cek lanceng kok tiga tahun le ngare kok beda iya bu cek mungkin bedong bertebal jepan mule ngare ya makanya cek ngumpul sampai tak ngare kita. Oleh karena itu mudah-mudahan meskipun singkat bisa diambil manfaatnya dan bisa dijadi ilmu yang bermanfaat khususnya kepada kedua mempelai. Al-ma'ruf bil muasyarah, al-ma'ruf bit tarbiyah, al-ma'ruf bil infak. Sanaus dek panda kor masuk insyaallah ikresah ni akhirlah yang maksud tama kita panda saya pada pak kor masuk ke pikiran insyaallah ikresah manfaat, amin Allahumma amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada kaca pecah jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata saya yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya dianggap kurang panjang tahun depan diundang lagi. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.